Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safira Salsabila dari kelas Teknik Sipil A dengan NIM 25410104527. Tujuan saya di sini yaitu untuk menjelaskan apa saja isi aplikasi tersebut dan kenapa dibuatnya aplikasi tersebut. Di sini saya membuat aplikasi persentase kerusakan bangunan gedung. Apa sih kerusakan bangunan gedung tersebut? Nah, jadi yang pertama, bangunan gedung adalah wujud fisik dari hasil pekerjaan yang menyatu dengan tempat kedudukannya. Bisa berada di atas atau di dalam tanah atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya. Nah, kerusakan bangunan gedung merupakan suatu kondisi yang membuat struktur fisik bangunan tidak lagi berfungsi sebagaimana mestinya. Biasanya, kerusakan bangunan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kurangnya perawatan, pengaruh cuaca, atau aktivitas manusia. Pentingnya, untuk memastikan keandalan suatu bangunan gedung untuk menjamin kelangsungan operasi bangunan gedung serta untuk menghindari kecelakaan. Dengan demikian, karena faktor usia bangunan, pentingnya untuk melakukan pemeriksaan untuk menjamin dan menilai kerusakan yang terjadi akibat faktor usia bangunan. Pemeriksaan bangunan gedung dilakukan untuk mengetahui tingkat kerusakan suatu bangunan gedung. Tingkat kerusakan bangunan gedung dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tingkatan kerusakan bangunan gedung tingkat ringan dengan persentase 0 sampai 30%. Yang kedua adalah kerusakan sedang dengan persentase 31 sampai 45% dan kerusakan berat dengan persentase lebih dari 45%. Kenapa saya menggunakan AI? Membuat aplikasi kerusakan bangunan gedung menggunakan AI Canva dapat mempermudah mencari kerusakan bangunan gedung ini. Teknologi AI mampu menganalisis data dari memasukkan volume serta mengonversinya menjadi nilai persentase tingkat kerusakan secara otomatis dan terstruktur. Jadi tidak usah menggunakan perhitungan manual karena belum tentu perhitungan manual benar dan memakan waktu yang cukup lama. Nah, selanjutnya setelah volume dihitung, hasil analisis persentase tingkat kerusakan bangunan gedung yang diperoleh melalui sistem digital berbasis AI, selanjutnya dapat ditentukan kerusakan bangunan gedung termasuk ke dalam rehabilitasi, restorasi, atau renovasi. Jika kategori tersebut sudah termasuk ke dalam yang mana, maka selanjutnya adalah ditentukannya rencana anggaran biaya. Rencana anggaran biaya ini mengikuti standar nasional Indonesia yang sedang berlaku. Nah, yang selanjutnya ini adalah tujuan dari pembuatan aplikasi persentase kerusakan tingkat bangunan gedung. Jadi yang pertama, dapat mengetahui cara menghitung volume kerusakan bangunan gedung. Yang kedua, mengetahui persentase tingkat kerusakan bangunan gedung dan kerusakan tersebut termasuk kategori kerusakan ringan, sedang, atau berat. Yang ketiga, dapat mengkategorikan bangunan gedung ke dalam kategori rehabilitasi, restorasi, dan renovasi. Yang keempat, bagaimana cara mempercepat proses estimasi perbaikan kerusakan bangunan gedung agar lebih efisien dibandingkan dengan metode manual yang memakan waktu cukup lama dan belum tentu perhitungan tersebut benar.
Yang kelima, kita dapat mengetahui berat material yang diperlukan. Yang keenam, dapat juga mengetahui rencana anggaran biaya kerusakan bangunan gedung secara rinci dan sesuai dengan standar nasional Indonesia. Manfaat dari aplikasi persentase kerusakan bangunan gedung. Yang pertama, manfaat bagi pemilik instansi yaitu dapat mengetahui estimasi biaya perbaikan secara transparan dan terperinci. Dapat mengetahui volume, harga satuan pekerjaan yang sesuai dengan standar nasional Indonesia. Yang kedua adalah manfaat untuk surveyor, yaitu mengurangi kesalahan dalam menghitung dan menentukan volume kerusakan. Kadangkalanya, menghitung dengan metode manual justru banyak yang salah dan memakan waktu yang cukup lama. Apalagi jika harga satuan pekerjaan tidak sesuai dengan standar nasional Indonesia. Yang ketiga adalah manfaat untuk mahasiswa, yaitu sebagai media pembelajaran yang praktis, pemahaman konsep yang lebih baik, mahasiswa dapat lebih dalam mengetahui apa sih itu persentase kerusakan bangunan gedung. Mahasiswa dapat menghitung volume yang lebih rinci. Kesimpulan dari aplikasi persentase tingkat kerusakan bangunan gedung merupakan inovasi yang dirancang untuk membantu proses penilaian kondisi bangunan secara sistematis, objektif, dan terukur. Melalui penerapan metode perhitungan basis persentase, aplikasi ini mampu mengklasifikasikan tingkat kerusakan bangunan ke dalam kategori kerusakan ringan, sedang, hingga berat berdasarkan data lapangan yang diinput oleh pengguna. Keunggulan utama dari aplikasi ini terletak pada kemampuannya dalam menyajikan hasil analisis secara cepat dan akurat, sehingga dapat meminimalkan kesalahan subjektivitas dalam penilaian manual. Dengan adanya visualisasi data dan hasil perhitungan yang jelas, pengguna dapat dengan mudah memahami kondisi bangunan serta menentukan langkah tindak lanjut yang tepat, baik untuk pemeliharaan rutin, rehabilitasi, maupun renovasi secara menyeluruh. Selain itu, aplikasi ini juga berperan penting dalam mendukung efisiensi waktu dan biaya, karena proses inspeksi dan evaluasi bangunan dapat dilakukan dengan lebih terstruktur dan terdokumentasi dengan baik. Data hasil penilaian yang tersimpan dalam sistem dapat dimanfaatkan sebagai bahan laporan serta dasar pengambilan keputusan baik bagi pihak pengelola maupun instansi terkait. Secara keseluruhan, aplikasi persentase tingkat kerusakan bangunan gedung diharapkan mampu meningkatkan kualitas manajemen aset bangunan, menjamin keselamatan pengguna, serta mendukung upaya perencanaan pembangunan dan pemeliharaan bangunan yang berkelanjutan di masa depan. Sekian dari saya. Jika ada tutur kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.